Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menyalakan jalan cahaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Alhamdulillah pada siang hari ini ya saya berada di studio podcast saya bersama ini orang penting nih ya. Kira-kira ya saya udah lama nih pengen tanya-tanya, pengen silaturahim ke beliau karena sudah banyak malang melintang di dunia. Nanti diceritakan semua ke beliau ya, kira-kira. Jadi podcast pada saat ini saya mengundang seorang CEO yang sudah malang melintang kira-kira ya. Nanti Anda akan tahu semuanya siapa dia. Ini dia kira-kira tamu saya ya di podcast saya. Assalamualaikum Barda. Waalaikumsalam. Salam nih kita. Nah, ini dia pemirsa. Ini orangnya. Udah saya tunggu-tunggu dan alhamdulillah ada waktunya. Dan ini pun saya kejar-kejar. Ya kita akan tanya-tanya kira-kira kegiatannya dan bla 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 yang lainnya kira-kira. Padahal kira-kira kegiatannya apa hari ini? Ya, kalau sekarang lagi weekend ya, berarti nyantai di rumah. Ya. Dan tiap hari sepertinya juga sama, nyantai di rumah. Keluarga sehat kira-kira? Ya, alhamdulillah keluarga sehat. Dan alhamdulillah karena mengenal Steve ini juga sobat ya. Jadi thinking itu lebih ke pengelolaan ya, bukan ke lapangan. Jadi saya tinggal mengelola, mencari orang-orang yang sudah kompeten di bidangnya, saya rekrut. Nah, lebih memudahkan memudahkan sehingga alhamdulillah bisnis bisa berjalan autopilot dan profitable tetap menguntungkan. Alhamdulillah. Padahal kira-kira nih kita sebelum membicarakan ini yang namanya di belakang sebelum ekspor ya, sebelum ke situ dulu nih. Dia ini sebetulnya seorang CEO yang mempunyai korporat yang handal dan itu bagian dari kegiatan beliau sehari-hari. Nah, ceritakan dulu Pardan. Kira-kira korporatnya nih ya. Jadi semula saya kan merantau ke Jakarta sebagai anak band. Anak band nih. Vokalis awal. Nanti kita buat sama-sama Sando ya. Anak band, kemudian menuju Jakarta. Waktu itu memang butuh modal besar ya buat bayar kos, buat kostum juga. Bahkan ke warteg aja itu harus pakai fashionable yang gaya anak band lah. Gaya soalnya mode fashionnya berapa budgetnya itu kan gede juga, termasuk buat dana rekaman waktu itu ya, ada modal juga, biaya hidup sebagainya. Waktu itu butuh sekitar 200 jutaan. Nah, belum ada modal waktu itu, belum ada kas, dan usaha orang tua pun waktu itu lagi turun-turunnya ya kan, di usaha kayu kan, pas turun lagi banyaknya bangkrut. Akhirnya kita sampai ngutang gitu ya, ngutang ke relasi semua, ditangi semua, terkumpul 200 juta tadi, rekaman ya, rekaman, alhamdulillah selesai, tinggal launching album. Alhamdulillah bandnya bubar. Dikira saya tunggu kabar baiknya. Dikira masjid populer rupanya bubar. Nah itu, terus bagaimana nih membayar utangnya itu kan? Nah, disitulah saya belajar memberi arti. Bahwa segala sesuatu itu nggak ada artinya sampai kita sendiri yang beri arti gitu kan? Waktu itu saya memberi arti, waduh saya gagal Jakarta pulang kampung Pasuruan. Mungkin nggak beda cerita gitu ya. Saya beri arti pasti Allah punya rencana yang baik. Udah filosofi banget ini kira-kira. Jadi karena rencananya terjadi kan rencana Allah gitu kan. Kalau kita berpasangan baik, insya Allah itu yang hasilnya baik gitu ya. Jadi kosong itu nggak ada artinya sampai kita sendiri memberi arti gitu kan. Karena yang terjadi rencana Tuhan. Karena banyak orang stres karena dia berharap rencana dia yang terjadi gitu. Alhamdulillah saya memutuskan untuk stay di Jakarta, yang mana teman-teman saya udah semuanya pulang semua dia. Saya memulai usaha tiket. Tiket pesawat dari kamar kos tuh, nggak punya kenalan, nggak punya saudara di Jakarta itu kan, sehingga yang saya tawarkan semula adalah teman-teman kos. Mau waktu itu punya pas. Berarti kamar kosnya your office lah. Iya, gitu kan. Nah, waktu itu mau Lebaran kan, mudik. Nah itu banyak orderan. Termasuk juga saya memberanikan diri untuk inbox para artis. Ada sekitar 20 artis saya inbox, saya tawar tiket. Alhamdulillah nolak semua gitu ya. Trial dia. Ya, tapi ya itulah. Allah itu kalau kita ikhtiar dengan sungguh-sungguh pasti ada jalan. Terakhir dikasih artis satu artis langsung bisa beli laptop waktu itu. Kebayang ya waktu itu apa? Saya ke warnet kalau ada orderan tiket ke warnet karena laptop kejual banyak lah buat yang untuk bayar. Ke warnet berarti operasikannya di warnet. Ketika ada artis tuh beli, jam berarti. Ya setelah ada atraksi artis tuh beli, alhamdulillah saya beli laptop. Alhamdulillah. Nah terus, itu masih belum menasifin ya. Jualan sendirian gitu kan. Tapi setelah
ranting itu cara bermainnya seperti ini. Nah, saya mulai saya jualan tiket itu saya ajarkan ke orang lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang dari kamar kos udah punya 100.000 user. Baik. Jadi pemirsa itu sebetulnya perjalanan beliau ya yang saya tangkap, beliau membuat arti hidup sendiri ya dengan perjalanan pengalamannya. Nah, sekarang saya tuh pernah sama beliau ini keliling Indonesia ya, roadshow. Dari mulai saya ingat waktu itu di Jakarta itu ya, tahun sekitar tahun 2017 Pak ya. Yes. 2017 sampai roadshow keliling Indonesia dan terakhir di Medan. Ya, saya bawa konten tentang Stipin Expert dan beliau tentang corporate-nya. Alhamdulillah ya, sambutnya sangat luar biasa. Bahkan saya nggak bisa tidur karena kliennya terus-terusan datang ke lobby ataupun hotel di kami menginap. Pak, kira-kira waktu itu mengenal Stipin tahun berapa Bapak nih? Tahun 2013 ya. Stephen, terus saya tahu bahwa saya itu thinking ya. Saya ikuti aja. Dulu langsung ngambil jalur Stephen, wah ini red carpet saya gitu, atau biasa saja gitu, gimana bagaimana? Ya karena saya memang tipe thinking ya, begitu tahu dan datanya akurat, langsung dianalisis informasi. Dan ada survei juga bahwa waktu itu ada satu trainer dari CV-nya juga bilang pernah 1.000. Software yang ngomong kayak dulu. Oh iya lupa yang 1.000 orang dites, hanya berapa orang itu 3 orang yang nggak akurat kan? Iya. Itu berarti kan akurasinya sangat tinggi gitu. Ya, dia 3 orang tidak mewakili 1.000 dong. 0, sekian lah untuk akurasinya. Dan 3 orang itu bisa jadi haters, bisa jadi atau dia punya kompetitornya, atau saat ngetes juga salah, nggak tahu juga gitu kan. Tapi kan secara akurasi 98% atau 97% itu sangat akurat lah gitu kan. Sampai sekarang dipakai untuk corporate konsep ini. Dan karena saya thinking introvert, saya belajarnya mendalaman terus belajar terus. Yang paling ahli di Steam kan software ini. Kita berpartnership kan. Belajar kan software. Kita jalan naik mobil, tanya-tanya. Iya. Emang beliau ini paling harus informasi ketika kami roadshow itu banyak tanya lah. Nah seperti itu sahabat. Dan saya terapkan di perusahaan, alhamdulillah saya tinggal mengganti posisi karyawan aja. Yang ini saya taruh sini sesuai dengan MK-nya masing-masing, omset bisa naik ribuan %. Dan dipakai mitra waktu itu ya. Pakai mitra juga. Alhamdulillah ya. Mitra juga penting. Kenapa? Kita ngarahin mereka ke arah mana gitu. Karena kami kan di Tour Travel Revolution punya 30 bisnis tuh. Ada yang tiket, tour, umroh. Kalau orang thinking taruh lapangan juga berat ya. Betul. Itu fokus di bangun sistemnya, bangun keagenannya gitu kan. Tapi kalau yang dia tipe feeling, dia kita arahin ke jadi tour leader. Itu sangat interest banget di luar ya. Bahkan ada beberapa yang sudah keliling dunia gratis. Alhamdulillah. Jadi para penonton atau pemirsa podcast saya, dia ini sebetulnya bukan orang baru bagi saya karena saya sudah pernah keliling sama beliau dan sangat antusias kita. Dan beliau cukup cerdas untuk memahami konsep ini. Makanya ketika perjalanan dimanapun ya, contohnya di Jogja, Semarang, Surabaya waktu itu dulu, ya beliau banyak tanya. Dan memang saya lihat ya, saya kan seorang psikologi genetika, membaca body language beliau ya, karena beliau mesin kecerdasan tinggi, saya tahu beliau harus informasi dan betul banyak tanya, ya dicatat gitu. Dan sangat intens sama sekarang, makanya saya sekarang bermitra dengan beliau sebagai konsultan genetik di corporate-nya. Semua tim beliau tes dan beliau pun bagian dari corporate saya juga bermitra, itu akan lebih baik ya. Padahal kira-kira dan waktu itu kan saya disuruh untuk mentes anak-anaknya dulu ya di kantor dan karyawan, terutama yang paling penting adalah keluarga besar dari mertuanya. Waktu itu liburan di sini ya kan. Pak, apa sih Pak tujuan Bapak ataupun yang Bapak inginkan ketika terutama mertua di tes Stipin Pak, apa kira-kira waktu itu Pak? Karena kalau kita mengasumsi sesuai kita sendiri bisa salah itu kan. Tapi kalau kita udah tahu genetik aslinya dia, nah kita kalau dalam berhubungan dengan mereka, bersosialisasi lebih tahu kesukaannya mereka gitu kan. Oh ternyata misalkan kita punya contoh ya, saya nggak boleh membahas MK mereka. Saya tinggal introvert gitu ya. Boleh. Kita punya
Misteri ya. Mertua misalnya Cita dari teman saya juga ya punya mertua sensing. Ya. Nah mertua sensing kan berarti kan semisinya harta Iya, iya. benda gitu kan. Dikasih oleh-oleh meskipun itu sepele ya kecil, tapi bagi mereka itu wah ini menantu terbaik di dunia itu. Wih, luar biasa tuh makanya. Sensing gitu. Nah setelah mertuanya waktu itu keluarga besar dari mertua beliau saya tes semuanya dan beliau sudah tahu artinya tidak ada sesuatu yang diniatkan beliau kepada mertua, tetapi dia pengen mengenal dalamnya, jiwanya, keluarga mertuanya dan alhamdulillah ya terjalin dengan bagus. Dan anak-anaknya pun beliau betulnya sudah mendesain pakai Steven. Kira-kira apa hasilnya dari anak-anak, Ya. terutama istri ya Pak? Ya, kalau istri juga sama. Kalau istri kan semula kita nggak kenal di bulan-bulan pertama pertingkahan berantem terus. Karena saya kasih tugas, kliennya thinking. Dia nggak sesuai dengan itu. Setelah belajar Steven ya itu, oh ternyata seperti ini. Tugasnya berbeda. Gitu. Tapi hati-hati tuh para suami ya. Jangan kira istri itu karakternya bisa dibawa oleh Anda. Nggak bisa. Ya, termasuk Anak-anak gimana Pak? Anak-anak? termasuk anak-anak ada yang otak kiri ada yang otak kanan kan. Yang otak kanan dia maunya belajarnya nyantai. Iya. Itu nyantai di dalam arti di ranjang mungkin di sambil rebahan. Iya. Sementara yang kayak thinking anak-anak otak kiri dia maunya di meja itu. Betul, Jadi kita betul. ikut aja kayak mereka gitu. Ya resmi. Gitu. Kalau kita paksa dia yang otak kanan yang nyantai itu ya, kayak misalnya otak kanan kan feeling gitu. Iya, iya. Dia akan berat kalau kita paksa dia belajar di meja harus serius gitu kan. Jadi kita ikut juga yang mereka, alhamdulillah prestasi mereka meningkat sih. Pak, selain prestasi apa yang didapatkan kira-kira dari anak-anak dan istri setelah mengenal dan Bapak menyesuaikan dengan gaya mereka? Dalam rangka mengajak ibadah itu tentunya. Oh, Gitu. mudah ya? Mudah karena ada introvert sama extrovert ya. Tapi Ya. di sini kan menurut Sofar juga kan beda dengan psikologi ya. Iya, Introvert di motivasinya ketika dia introvert ya udah kita kasih challenge, kasih tantangan Tantangan, ya. atau sedikit ancaman Betul, mungkin ya. betul. Gitu. Contoh, saya tinggal ngubah kata-katanya aja sih. Dia suka misalkan Toys Kingdom gitu ya mainan. Kamu kalau nggak ini nggak saya belikan Toys Kingdom loh. Itu yang introvert. Tapi kalau extrovert nanti saya belikan Toys Kingdom. Nah, padahal sama-sama Toys Kingdomnya cuma saya ganti bahasanya aja. Nggak saya belikan atau sama saya belikan. Diganti diksi Nah, kata-katanya. itu aja. Yang benar berpengaruh. Pengaruh benar. Pengaruh. Makanya pemirsa semuanya yang harus merasakan oleh beliau. Beliau ini orang hebat tetapi ya sangat low profile ya untuk bisa menikmati ya konsep Steven ini. Pak, terakhir kira-kira Pak, dan terakhir Pak, tujuan Bapak dengan corporate dan konsep Steven untuk persembahan di Indonesia itu apa Pak? Ya, saya ini ya punya visi sesuai moto perusahaan kami ya. Di klub event pun saya infokan bahwa apa kabar? Jawabnya berkah, sukses, mulia gitu ya. Nah, sukses mulia itu saya belajar dari Pak Jamil aja. Oh, rupanya disebutkan juga. Ya. Kira-kira siapa nih orangnya? Bapak Jamil aja nih, nanti saya akan undang dia. Siap. Jadi saya pernah ikut seminar beliau juga, bahkan sekarang berpartner juga, gitu kan. Cuman waktu itu saya sedikit curhat. Pak Jamil, saya pernah ngejar sukses, nggak sukses Pak Jamil, gitu kan. Kenapa? Ya, saya pernah bekerja di satu agensi ya, yang dalam arti masih tanda kutip belum ada syariahnya dulu kan. Iya. Perasaan income juga ada, tapi kok nggak sukses, masih di kamar kos aja. Ada satu yang miss gitu kan, Ya, ya. berkah. Oh, Nah itu kata-kata mulai belajar tuh saya fokus dulu, jangan ngejar sukses dulu. ya. Saya fokus di berkah dulu nih. Kalau berkah berarti direstui Tuhan, Ya. nggak ada susur zolim dan sebagainya Betul, ya. betul. Nah, kemudian saya fokus berkah, alhamdulillah sukses itu lebih mudah dapatnya. Alhamdulillah. Karena hidup banyak sekali, saya kalau nggak sukses kan, Ya, nah, kita harus ya. doanya pun Robbana atina Fid dunya dunya hasanah hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses dunia akhirat, jangan akhiratnya aja gitu kan. Nah, kemudian ternyata dunia itu kan transit. Ya. Nah, kita harus mulia. Betul, Itu betul. sukseskan orang lain juga. Nah, itu motivasi saya. Alhamdulillah dari kamar kos terjadilah percepatan menurut saya tuh ya. Rupanya kata-kata kayak para ulama atau ustaz beliau ini. Makanya hati-hati juga nih, jangan lihat dandanan. Karena hujannya keluar semua, apalagi doa tadi ya. Ya, kira-kira itu ya mungkin pemirsa. Ya, terima kasih banyak Pak Ardan. Ya. Selamat menjelang aktivitas, sukses mulia untuk Anda dan keluarga. Salam untuk dari saya. Ya, sekali lagi pemirsa, jangan lupa saksikan YouTube saya di Sobat Sandi Channel, mengundang orang-orang inspirator dan orang-orang hebat. Karena mau tidak mau kita harus jadi hebat karena dunia ini dipersembahkan
untuk kita yang emang tadinya jadi juara di dalam kandungan ibu kita, dan kita lahir orang-orang yang bukan sembarangan. Mudah-mudahan semuanya mempunyai niat jadi hebat dan menjadi mulia karena Anda bermanfaat untuk banyak orang. Ya, terima kasih banyak di channel saya. Ya, sekali lagi Pak Dan, selamat, terima kasih banyak semuanya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyalakan jalan cahaya, Sobat Sandi. Dah.